Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 mata kuliah Filsafat Umum yang beranggotakan 1. Eliana Rahmawati, 2. Mochammad Fakih Muzaki, 3. Sherly Media Ariska, yang akan membahas tentang filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer abad 20 yang mempunyai 3 aliran, yaitu aliran pragmatisme, aliran fenomenologi, dan aliran eksistensialisme. Aliran pragmatisme mempunyai tokoh yaitu Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey. Aliran fenomenologi tokohnya Edmund Husserl, Martin Heidegger. Aliran eksistensialisme tokohnya Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre. Aliran pragmatisme. Pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Pada awal perkembangannya, pragmatisme lebih merupakan suatu usaha-usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat dapat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia. Pragmatisme akhirnya berkembang menjadi suatu metode untuk memecahkan berbagai perdebatan filosofis metafisik yang tiada henti-hentinya, yang hampir mewarnai seluruh perkembangan dan perjalanan filsafat sejak zaman Yunani kuno. Tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Pertama, Charles Sanders Peirce, tahun 1839 sampai 1914. Charles Sanders Peirce lahir pada 10 September 1839 di Cambridge, Massachusetts. Istilah pragmatisme ini diangkat pada tahun 1865 oleh Charles sebagai doktrin pragmatisme. Peirce membagi kebenaran menjadi dua, yaitu kebenaran transendental, yaitu kebenaran yang menetap pada benda itu sendiri, dan kebenaran kompleks, yaitu kebenaran dalam pernyataan. Kebenaran kompleks dibagi menjadi kebenaran etis atau psikologis dan kebenaran logis atau liberal. William James 1842 sampai 1910. William James dilahirkan di New York pada tahun 1842. William James selain menamakan filsafatnya dengan pragmatisme, juga menyebutkan dengan istilah radikal empirisme. A. Kebenaran pragmatis. James mengemukakan bahwa tiada kebenaran yang mutlak, yang ada adalah kebenaran-kebenaran plural. B. Pragmatisme dan etika. Menurut James terdapat hubungan yang erat antara konsep pragmatisme mengenai kebenaran dan sumber kebaikan. C. Kepercayaan religius. Menurut James, manusia mempunyai hubungan dengan suatu zat yang lebih. John Dewey 1859 sampai 1952. Ia dilahirkan di Burlington pada tahun 1859. Dewey adalah seorang pragmatis, namun ia lebih suka menyebut sistemnya dengan istilah instrumentalis. A. Konsep Dewey tentang pengalaman dan pikiran pengalaman atau experience adalah salah satu kata kunci dalam filsafat instrumentalisme, dan pikiran membimbing kepada perbuatan yang akan dilakukan. B. Dewey dan pendidikan progresif. Dewey menawarkan dua metode pendekatan dalam pengajaran, yakni problem solving method dan learning by doing. C. Analisis kritis atau kekuatan dan kelemahan pragmatisme. 1. Kekuatan pragmatisme membawa kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, mendorong berpikir yang liberal, bebas, dan selalu menyaksikan segala yang ada, tidak mudah percaya pada kepercayaan yang mapan. 2. Kelemahan pragmatisme tidak mau mengakui sesuatu yang bersifat metafisika dan kebenaran absolut, kebenaran tunggal, menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis. Dalam mencapai tujuan materialisme, masyarakat hidup semakin egois, individualis. Aliran fenomenologi. Fenomenologi atau fenomenalisme adalah aliran atau faham yang menganggap bahwa fenomenalisme atau gejala adalah sumber pengetahuan dan kebenaran. Tokoh-tokoh aliran fenomenologi
yaitu Edmund Husserl tahun 1859 sampai 1938. Edmund Husserl lahir pada 1859 di Prossnitz dan meninggal pada 38 di Freiburg, Breisgau. Ia adalah filsuf Jerman keturunan Yahudi. Edmund Husserl menjadi pelopor filsafat fenomenologi. Menurut filsafat fenomenologi yang diajukan oleh Husserl, usaha untuk mencapai hakikat segala sesuatu ia melalui reduksi atau penyaringan yang terdiri dari reduksi fenomenologi, reduksi eidetis, dan reduksi transendental. Martin Heidegger lahir Martin Heidegger pada tahun 1859 sampai 1976. Martin Heidegger lahir pada tanggal 26 September 1889 di sebuah kota kecil Maastricht, Brabant. Tidak sedikit orang yang mengategorikannya sebagai fenomenolog juga sebagai eksistensialis. Pemikiran filsafatnya terdiri atas dua bagian. Bagian pertama banyak dicurahkan dalam karya yang berjudul Being and Time, terbit pada tahun 1928. Selain itu, filsafat Heidegger yang paling fenomenal adalah berkaitan dengan konsep suasana hati atau mood. Aliran eksistensialisme. Eksistensi berarti berdiri dengan keluar dari diri sendiri. Dalam filsafat dibedakan antara esensia dan eksistensia. Esensia membuat segala yang ada baik berupa benda, tumbuhan, binatang, dan manusia mendapatkan bentuknya. Eksistensia membuat yang ada dan bersosok jelas bentuknya mampu berada eksis. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan eksistensia dan pemikiran tentang eksistensia. Tokoh-tokoh aliran eksistensial. 1. Soren Kierkegaard pada tahun 1818 sampai 1855. Kierkegaard lahir di Copenhagen, Denmark pada tahun 1818 Masehi. Kierkegaard terkenal sebagai bapak eksistensial. Menurut Kierkegaard, manusia memiliki pengetahuan manusia atas dunianya, dan keseluruhan pengetahuan itu pada dasarnya bersifat subjektif. Menurut Kierkegaard, eksistensi manusia memiliki 3 tahap, yaitu eksistensi etis, dan religius. 2. Friedrich Nietzsche pada tahun 1844 sampai 1900. Nietzsche memiliki nama lengkap Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ia lahir di Röntgen, Jerman pada 15 Oktober 1844. Filsafat Nietzsche adalah filsafat cara memandang kebenaran atau dikenal dengan istilah filsafat perspektivisme. Tuhan sudah mati adalah sebuah ungkapan yang banyak dikutip oleh Friedrich Nietzsche dalam bukunya Althusprache Zarathustra. Cara Nietzsche mengatakan bahwa gagasan tentang Tuhan tidak lagi mampu untuk berperan sebagai sumber dari semua aturan moral atau teleologi. 3. Jean-Paul Sartre 1905 sampai 1980. Jean-Paul Sartre lahir di Paris, Prancis 21 Juni 1905 sampai 15 April 1980 Masehi. Ia adalah filsuf sekaligus pengembang aliran eksistensial. Menurut Sartre, eksistensi lebih dulu ada dibanding esensi. Manusia tidak memiliki apa-apa saat dilahirkan, dan selama hidupnya ia tidak lebih hasil kalkulasi dari komitmen-komitmennya di masa lalu, karena itu menurutnya satu-satunya landasan nilai adalah kebebasan manusia. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.